Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar di Indonesia pada abad ke-13 hingga ke-15. Kerajaan Majapahit terletak di Pulau Jawa, lebih tepatnya di Jawa Timur. Pusat ibu kota kerajaan Majapahit diperkirakan di daerah Trowulan, 10 km sebelah barat daya kota Mojokerto, Jawa Timur. Trowulan adalah ibu kota kerajaan Majapahit yang menjadi pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan budaya kerajaan Majapahit. Sumber sejarah pada masa kerajaan Majapahit meliputi 3 hal. Berdirinya banyak candi, tertulisnya berbagai kitab, dan dibuatnya bermacam-macam prasasti. Di antara candi-candi yang telah berdiri terdapat Candi Bajang Ratu di Mojokerto, yaitu sebuah gapura yang dibangun pada abad ke-14, Candi Tikus di Mojokerto yang dibangun antara abad ke-13 hingga ke-14, Candi Penataran di Blitar yang dibangun antara abad ke-12 hingga ke-15. Kemudian terdapat berbagai kitab yang tertulis, 2 di antaranya Kitab Sutasoma, karya Empu Tantular pada abad ke-14 Masehi, Kitab Negara Kertagama, karya Empu Prapanca pada masa Keraton Majapahit. Kemudian ada pun 2 di antara banyak prasasti yang telah ditemukan, yaitu Biluluk 1, 2, 3, dan Prasasti Burare. Keadaan sosial politik Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri tahun 1293 Masehi setelah Raden Wijaya mengalahkan Jai Katung dari Kediri dengan bantuan pasukan Mongol yang datang menyerang Jawa. Setelah kemenangan, ia mendirikan pusat kekuasaan baru di Jawa Timur dan memberi kedudukan kepada orang-orang yang berjasa. Sebelum wafat, tahun 1309, Raden Wijaya menunjuk putranya Jayanegara sebagai penerus tahta. Jayanegara naik tahta di usia 15 tahun, dikenal sebagai raja yang lemah sehingga mendapat julukan Kalagemet yang berarti lemah dan jahat. Masa pemerintahannya penuh dengan pemberontakan, termasuk yang dipimpin oleh Rakuti, sang penasihat istana. Di situasi genting, Gajah Mada menyelamatkan raja ke Badander dan kemudian merebut kembali istana. Jayanegara akhirnya tewas, dibunuh oleh tabib istana yaitu Tanca yang kemudian dihukum mati oleh Gajah Mada. Karena tidak memiliki keturunan, tahta jatuh ke tangan Tribuana Tunggadewi, adik Jayanegara. Ia memerintah atas nama ibunya, Ratu Gayatri. Di masa ini, Gajah Mada menunjukkan kemampuannya dalam menumpas pemberontakan Sadeng dan Keta tahun 1331. Kemudian diangkat menjadi Mahapati Hamengkubumi tahun 1336. Saat pengangkatannya, ia mengucapkan Sumpah Palapa di mana bertekad menyatukan Nusantara di bawah Majapahit. Setelah wafatnya Ratu Gayatri tahun 1350, Hayam Wuruk naik tahta dan membawa Majapahit mencapai masa kejayaan. Wilayah kekuasaannya meluas hingga hampir seluruh Nusantara, dan pengaruh Majapahit menjangkau Asia Tenggara. Di masa ini, lahir karya sastra penting seperti Negara Kertagama dan Sutasoma yang memuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, peristiwa Perang Bubat tahun 1357 menjadi titik kelam. Hayam Wuruk ingin menikahi Dyah Pitaloka dari Pajajaran, namun Gajah Mada menganggapnya sebagai penaklukan. Terjadi pertempuran dan rombongan Pajajaran gugur, termasuk sang raja. Dyah Pitaloka melakukan bela pati. Insiden ini merusak hubungan antar kerajaan dan menurunkan nama Gajah Mada. Gajah Mada wafat tahun 1364 dan jabatannya digantikan oleh Gajah Enggon tahun 1367. Kemunduran Majapahit terjadi secara bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor internal adalah Perang Paragreg. Perang Paragreg adalah perang saudara antara Wirakrawardhana dan Brea Wirabumi setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389. Konflik ini melemahkan stabilitas politik dan militer Majapahit sehingga kerajaan menjadi rentan terhadap ancaman dari luar. Selain itu, kemunduran ekonomi juga berperan besar dalam kemunduran kerajaan Majapahit. Pada abad ke-15, jalur perdagangan maritim mulai dikuasai oleh Kesultanan Malaka sehingga mengurangi pengaruh Majapahit dalam perdagangan internasional. Kerajaan Islam seperti Demak semakin berkembang dan menarik dukungan dari para adipati yang sebelumnya setia kepada kerajaan Majapahit. Didukung dengan lemahnya kepemimpinan setelah Perang Paragreg, memperburuk keadaan dan raja-raja yang naik tahta pun tidak mampu mengembalikan kejayaan kerajaan tersebut. Akibatnya, banyak daerah bawahan melepaskan diri dan membentuk daerah kekuasaan sendiri. Puncak kemunduran ini terjadi ketika Kesultanan Demak menyerang ibu kota Majapahit pada tahun 1527 yang menandai berakhirnya kekuasaan kerajaan Majapahit di Jawa. Dengan demikian, kekuasaan Majapahit digantikan oleh kerajaan-kerajaan Islam yang mulai mendominasi Nusantara. Peninggalan kerajaan Majapahit terdiri dari 3 jenis utama, yaitu candi, prasasti, dan kitab. Candi Bajang Ratu merupakan gapura suci yang dikaitkan dengan tempat pendarmaan Raja Jayanegara. Sedangkan Candi Penataran yang awalnya dibangun pada masa kerajaan Kati tetap digunakan hingga masa Majapahit dan disebut dalam Kitab Negara Kertagama sebagai tempat pemujaan jiwa. Dan yang terakhir, Candi Tikus berbentuk petirtaan dan diduga berfungsi sebagai tempat pemandian, penyaluran air, atau pemujaan.
Selain tadi, terdapat prasasti peninggalan Majapahit, yaitu Prasasti Murari dikeluarkan oleh Hayam Wuruk pada tahun 1367 Masehi untuk memperingati penobatan Arca Mahaskopya, lambang penghormatan kepada Raja Kertanegara. Prasasti Biluluk 1 menetapkan tanah sima atau tanah bebas pajak. Biluluk 2 membahas peran masyarakat desa, dan Biluluk 3 menjelaskan pengawasan hasil panen, dan semuanya mencerminkan sistem pemerintahan dan administrasi Majapahit yang tertata. Kemudian ada peninggalan lainnya berupa karya sastra, yaitu Kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang menekankan nilai toleransi antar agama dengan semboyan terkenal Bhinneka Tunggal Ika. Sementara itu, Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca merupakan catatan perjalanan Hayam Wuruk dan menggambarkan sistem pemerintahan, wilayah kekuasaan, serta kehidupan kerajaan Majapahit secara rinci. Dua kitab ini menjadi bukti kejayaan intelektual dan budaya Majapahit.